Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop gaming dengan AMD Ryzen 7000 series versi HS ya, 7040 HS series, bukan yang 7045. Gue udah sempat ngebahas beberapa laptop yang menggunakan CPU ini sih, dan kali ini gue kedatangan dari HP lagi nih. Sebelumnya gue udah sempat bahas yang Victus, kali ini yang kedatangan di gue itu adalah versi Omen-nya. Ini adalah HP Omen 16XF0011AX. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. HP Omen kali ini tampil agak sedikit berbeda. Sebelumnya Omen tuh punya logo ketupat di bagian covernya, tapi kali ini kelihatannya logo ketupat itu mulai hilang dan diganti dengan logo font aja yang bertuliskan Omen lumayan besar di bagian covernya ini. Ya meskipun ini tampilannya tetap stealth ya, karena tulisan Omennya juga nggak terlalu ngejreng dan nggak ada RGB-RGB-annya. Jadi sebenarnya itu selera aja kalau kalian lebih suka yang mana. Yang tulisan font Omen seperti ini atau yang logo belah ketupat, komen aja di bawah. Tapi finishingnya masih tetap bagus, build quality-nya juga ini bener-bener beda banget sama si Victus ya. Kalau kalian lihat ini juga nggak se-ubel si Victus punya. Surface keyboardnya ini dia lebih nggak fingerprint magnet ketimbang bagian depannya. Bagian depannya itu kalau misalkan kotor, kalian elap, itu kadang bekas elapnya itu masih tersisa di bagian covernya. Tapi laptopnya cukup compact ya secara dimensi, padahal ini laptop ukurannya itu adalah 16,1 inch. Dimensinya ada di angka 36,9 x 25,94 x 2,35 cm dengan berat 2,37 kg. Untuk laptop berukuran 16 inch, tentu dimensi dan bobotnya ini udah terbilang compact. Agak sedikit berat sih karena beberapa laptop ada yang 2,3 kg pas. Tapi ini karena material Omen emang berbeda juga ya dari Victus. Ini terasa lebih solid dan lebih kokoh build quality-nya. Lalu untuk bagian keyboard dan juga touchpad-nya, gue senang banget di sini karena keyboard-nya itu full size, tapi ukuran huruf dan juga numpad-nya itu memiliki ukuran yang identik sama ya. Jadi untuk angka-angka di numpad-nya ini nggak mengecil. Bahkan F1, F2 dan seterusnya itu juga ukurannya nggak terlalu kecil. Yang agak mengecil di bagian arrow key-nya aja. Dan ada RGB-RGB-an juga di sini. RGB-nya nggak kelihatan norak, tenang aja. Di bagian touchpad-nya ini lumayan lebar. Dan meskipun touchpad lebar, dia nggak berada di tengah-tengah spacebar. Jadi untuk pakai WASD saat main game itu nggak begitu mengganggu. Untuk bagian layarnya ini pasti bakalan ada yang setuju dan nggak setuju sama gua. Layarnya ini dia punya resolusi 2K 2560x1440. Refresh rate-nya juga tinggi di 240 Hz. IPS panel dengan 100% sRGB di 300 nits. Ini sebenarnya oke menurut gua, tapi tadinya gue pikir HP mau kasih layar 100% DCI-P3 atau punya tingkat kecerahan lebih tinggi, karena beberapa laptop juga udah ngasih layar yang 500 nits atau mendukung HDR di bagian layarnya ini. Spesifikasi menggunakan AMD Ryzen 7 7840HS dengan GeForce RTX 4070 laptop 8GB, RAM 32GB DDR5 5600 MHz dual channel, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam, Windows 11 plus Office Home Student. Kualitas webcamnya menurut gua biasa aja sih, meskipun ini webcamnya udah Full HD ya, resolusinya bagus. Cuma kalau dibilang webcamnya itu terang atau enggak, menurut gua kelihatannya pas gua lagi ngerekam ini sih kelihatannya masih kurang terang. Gak tahu hasilnya nanti ada noise atau enggak, nanti kalian lihat aja sendirilah. Karena kalau lagi ngerekam gini biasanya masih belum terlalu kelihatan noise-nya. Tapi biasanya kalau udah jadi, udah di save videonya itu biasanya noise-nya mulai kelihatan. Menurut kalian gimana untuk webcamnya? Apakah bagus? Komen aja di bawah. Opsi upgrade tersedia 2 slot SODIMM DDR5 up to 2x32GB, tapi kalau mau pasang 64GB itu ratingnya di 4800 MHz ya. Ada juga 2 slot M.2 NVMe yang udah mendukung NVMe PCIe Gen 4. Sistem pendinginnya di sini blower fan di laptop ini beda sama Victus, ini jauh lebih sunyi, jauh banget. Kalau config heat pipe-nya kurang lebih seperti ini, performance-nya kita lihat aja nanti gimana ya. Apakah di set adem tapi pelan atau di push TJ Max temperaturnya. Lalu di bagian utilities. Utilitiesnya ini masih menggunakan Omen Gaming Hub dan masih belum ada perubahan sebenarnya dari Omen Gaming Hub-nya ini. Profiling masih sama, ada echo, balance, dan juga performance. Lalu ada graphic switcher yang dimana graphic switcher ini belum punya dukungan untuk mengaktifkan iGPU only. Jadi pilihannya cuma hybrid dan juga discrete GPU aja. Oke, kita bakalan cek temperaturnya dulu ya. Dan ini adalah log untuk mode balance saat melakukan stress test melalui Cinebench R23 kurang lebih sekitar 20 menitan gitu. Temperaturnya itu nggak berjalan mencapai TJ Max di 100 derajat Celcius. Jadi temperaturnya itu berkisar di 85 sampai dengan 90 derajat Celcius aja
ketika CPU-nya full load. Nah, angka temperatur segini juga CPU-nya itu bisa ditarik dengan daya 65 sampai dengan 55 watt. Untuk idle-nya itu kurang lebih sekitar 55 derajat dengan CPU package power kurang lebih di sekitar 20 watt. Bedanya dengan mode performance apa? Kalau pakai mode performance ini, CPU-nya itu di awal-awal dia bakalan jalan di TJ Max terlebih dahulu, dan ini CPU-nya bakalan jalan di 75 watt. Tapi setelah kurang lebih sekitar 4 menit, CPU-nya itu bakalan jalan di sekitar 90 sampai dengan 95 derajat Celcius ketika CPU-nya benar-benar full load semua core-nya seperti 3D rendering, contohnya ya di Cinebench R23 ini. Dan itu nggak masalah ya, karena ini adalah operating temperature atau TJ Max yang memang diberikan oleh AMD, dan AMD menganggap itu normal-normal aja. Dan di desktop pun sekarang kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat temperaturnya pada saat bermain game, di sini ada temperatur CPU, ada juga temperatur GPU. Ketika main game itu juga sempat nyentuh TJ Max untuk CPU-nya, tapi dia benar-benar naik turun ya, karena load gaming itu untuk CPU-nya nggak bakalan selalu konstan seperti 3D rendering. Jadi dia ada di 80-an, ada di 90-an gitu, bahkan cenderung masih berada di bawah 90 derajat Celcius. Jadi sebenarnya masih lumayan oke. Dan untuk GPU-nya itu adem banget ya. GPU-nya itu cuma di 74 derajat Celcius aja maksimumnya. Dan kalau kita perhatiin juga dia pelan-pelan memang naik ya, dari 60-an sampai ke 74 derajat Celcius. Lalu kalau dicek GPU temperaturnya pada saat stress test menggunakan 3D Mark Firestrike Ultra looping selama kurang lebih sekitar 20 menitan juga, di mode balance yang kalian lihat sekarang ini, GPU temperaturnya itu malah tinggi ya. Mungkin disebabkan karena fan speed lebih rendah di mode balance ini, sehingga bisa menyentuh 85 derajat Celcius. Dan GPU powernya itu sebenarnya di awal-awal memang masih mendapatkan angka sekitar 100 sampai dengan 105 watt, yang dimana ini adalah angka atau batas atas dari RTX 4070 laptop. Tapi setelahnya dia bakalan konstan rata banget tuh ya di 80 watt untuk GPU-nya. Cuma kalau kita ngelihat di mode performance-nya, ini kalian bisa lihat bahwa temperaturnya lebih adem, yang menandakan memang fan speed dari RPM si blowernya itu berjalan lebih kenceng sehingga lebih adem juga. Dan GPU powernya itu dia benar-benar konstan di atas 100 watt, dan bahkan sesekali dia nyentuh di 110 watt. Bagaimana dengan performance-nya? Kalau kita lihat performance CPU melalui Cinebench R23, ini kalian bisa lihat bahwa mode performance-nya ini memang mendapatkan performance yang lebih tinggi daripada mode balance-nya. Berbeda dengan HP Victus yang nggak berasa banget perbedaan profil antara balance dan juga performance. Di sini kedua profilnya juga udah cukup konsisten ya. Ada running yang memang selisihnya lumayan jauh banget, itu di running ke-6 misalnya, pada mode balance itu dia turun dari 15.000. Kalau kita cek single core-nya juga ada perbedaan, tapi selisihnya cuma sekitar ya 10 atau 12 poin aja pada mode performance ataupun mode balance. Dan gue sih tetap ngerekomenin apabila kalian membutuhkan processing power yang memang lebih tinggi, mau itu main game ataupun productivity, kalian sebaiknya pakai mode performance aja, karena fan-nya juga nggak bising untuk si HP Omen ini. Kemampuan GPU-nya hampir nggak ada bedanya pada mode performance ataupun mode balance. Ini disebabkan karena kita lihat tadi ya pada pengujian 3D Mark Firestrike Ultra Looping pada saat stress test, itu GPU-nya sama-sama bisa mengkonsumsi daya atau ngasih power di angka kurang lebih sekitar 100 sampai dengan 110 watt. Jadi untuk performance GPU sih kurang lebih masih sama-sama aja. Dan untuk 3D Mark Time Spy juga ya kurang lebih seperti itu. Performance-nya masih mirip-mirip, meskipun ya pada mode performance itu ada sedikit lebih tinggi, kurang lebih sekitar 200 poin, tapi ya ini karena lebih konsisten aja running clock speed dan juga powernya. Untuk 3D rendering menggunakan Blender contohnya, ini RTX 4070 laptop yang ada di Omen 16 termasuk salah satu RTX 4070 yang paling kencang menurut gua, karena dia bisa menghasilkan skor di atas 1000, yang biasanya selisihnya tuh nggak beda jauh banget dari 4060 laptop. Kalau kalian pakai ini buat AI generative image menggunakan Stable Diffusion, di sini benchmark yang gua pakai adalah waifu bench yang dikasih sama Alpha. Perhitungannya itu adalah waifu per menit, jadi berapa gambar yang bisa dihasilkan dalam waktu 1 menit. Dan di sini RTX 4070 laptop ternyata performance-nya itu memang nggak jauh banget dari RTX 4060 laptop sebetulnya. Selisihnya cuma sekitar 2 aja. Ini kurang lebih justru malah mirip-mirip seperti RTX 4060 yang ada di desktop. Oh ya, untuk benchmark productivity dan juga content creation beserta gaming,
itu gue semuanya udah menggunakan mode performance aja ya. Kayak di Adobe Premiere ini juga pakai mode performance. Ini untuk project yang biasanya gue benchmark, ini beres dalam waktu 1 menit 21 detik. Dibilang impresif, ini sejujurnya nggak begitu impresif sih. Masih mirip-mirip dengan RTX 4060 juga sebetulnya ya. Tapi nggak bisa dibilang pelan juga. Ini udah cukup kenceng. Di DaVinci Resolve juga kalian masih bisa menggunakan encoder AV1-nya, dan AV1-nya bisa diaktifin di sini menggunakan RTX 4070. Untuk project yang biasanya gue pakai benchmark di DaVinci Resolve, ini beres dalam waktu 2 menit 28 detik, dan project ini adalah raw video 4K yang berdurasi 13 menit 2 detik. Ini gue ekspornya ke resolusi 1080p ya untuk DaVinci Resolve. Lalu untuk pengujian gaming, seperti biasa untuk review laptop, semua setting gamenya itu memang yang udah gue sesuaikan dan kira-kira optimalnya itu seperti apa. Seperti di Cyberpunk 2077, di sini gue masih oke-oke aja dengan resolusi 2K tapi menggunakan DLSS 3 mode quality. Ray tracingnya masih bisa gue set ultra, settingnya masih bisa mentok kanan, dan rata-rata FPS masih bisa gue dapetin di angka 63, yang dimana itu masih angka yang cukup oke untuk sebuah game AAA seperti ini. Lalu Death Stranding, setting juga dimentok kananin semua, tapi pakai DLSS 2 quality. Di sini gue bisa mendapatkan rata-rata 151 FPS dengan 1% low frame rate di 108. Angka yang juga masih sangat-sangat baik, meskipun ya memang untuk refresh rate belum kekejar ya. Nanti kita cek aja di game kompetitif seperti Valorant gitu. Tapi kita lanjut dulu ke game AAA berikutnya. Seperti Far Cry 6, di sini resolusi 2K juga yang gue pakai, tapi menggunakan FSR Ultra Quality. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka 82. 1% minimumnya juga sangat baik. Di sini selisihnya tipis banget di 71. Hogwarts Legacy di sini juga untuk resolusi 2K dengan DLSS Quality, ray tracingnya tapi gue settingnya di high ya. Ini gue bisa dapetin rata-rata frame rate di 58 dengan 1% low frame rate di 20. Sebenarnya kalau DLSS-nya di set ke performance, kalian bakalan nyaman dapetin rata-rata FPS di 60 sih. Horizon Zero Dawn di resolusi 2K gue pakai preset Ultimate dan menggunakan DLSS 2 quality masih bisa dapetin rata-rata 108 FPS dengan 1% low frame rate di 81, dan ini adalah resolusinya 2K. Lalu The Last of Us Part 1 untuk resolusi 2K, di sini gue bisa mendapatkan rata-rata 71 FPS dengan preset mentok kanan dan juga DLSS 2 quality. Tapi dengan preset mentok kanan ini sebenarnya kalian nggak mendapatkan tekstur yang seutuhnya karena VRAM dari 4070 yang satu ini hanya 8 GB. Jadi untuk resolusi 2K sebenarnya teksturnya itu udah ada yang kurang. Jadi saran gue sih sebenarnya setting di high aja udah cukup karena visual experience-nya itu kurang lebih mirip-mirip jadinya sama preset ultra. Game AAA terakhir yang gua tes di sini adalah Shadow of the Tomb Raider. Settingnya juga dimentok kananin, setting ultra, menggunakan DLSS 2 quality, resolusi 2K dengan ray tracing ultra, rata-rata FPS-nya masih bisa dapetin di 89 dengan 1% low frame rate di 71. Angka yang juga cukup baik untuk performance game ini. Dan gimana mengenai performance e-sport atau game kompetitif? Di sini untuk Valorant, tapi ini gue settingnya di resolusi 2K. Nih gue agak-agak lupa. Harusnya gue setting di Full HD aja untuk Valorant. Di sini tapi masih bisa kekejar ya 240 Hz-nya, masih bisa dapetin di 283, tapi 1% low frame rate itu di 147. Harusnya kayaknya di setting di 1080p, tapi gue lupa ngetes di 1080p, jadi gue sorry banget nih. Nah, untuk kemampuan SSD-nya, di sini bisa mendapatkan kecepatan sequential speed yang udah sebagaimana mestinya NVMe PCIe Gen 4, yaitu di 7 GB per second untuk read, sementara untuk write-nya itu ada di sekitar 6,4 GB per second. NVMe-nya itu dari SK Hynix, dan HP selalu nyebutin di lembar spesifikasinya bahwa NVMe SSD yang mereka pakai itu 3D-nya TLC, bukan menggunakan QLC, jadi nggak pakai SSD yang murahan. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk HP Omen 16 XF0011AX ini. Untuk harga resminya menurut gua ini cukup menarik ya HP ngeset harganya, karena laptop ini masih dibanderol dengan harga 28 jutaan aja yang bergaransi resmi dari HP Indonesia, yang berarti itu garansinya selama 2 tahun, dan juga kalian akan mendapatkan accidental damage protection. Jangan lupa juga ini udah include Microsoft Office Home Student. Kenapa menarik? Karena untuk laptop gaming sekelas Omen ini biasanya rata-rata dijual dengan harga 30 jutaan. Iya, emang untuk Omen 16 ini kalian nggak mendapatkan CPU yang core-nya sebanyak Core i9 13900HX misalnya. Cuma 8 core 16 thread. Tapi dengan config 7840HS kalian jadi dapat efisiensinya. Dapat single core yang kenceng buat gaming, dan akselerasi dari GPU-nya masih tergolong oke banget. Hal yang harus dikompromikan dari laptop ini sebenarnya di I/O ya. Karena menurut gua kurang spesial aja gitu di I/O-nya. Layar juga belum pakai layar HDR atau 500 nits atau 100% DCI P3, tapi bukan yang jelek juga. Selebihnya, sustain performance-nya oke, yang menandakan coolingnya cukup istimewa. Kelihatan dari suhu GPU yang sangat adem di sini, meskipun akan bikin orang ngerasa kurang nyaman aja karena
temperatur CPU di set di TJ Max. Dan sebenarnya temperatur di TJ Max itu nggak apa-apa ya, karena itu adalah operating temperatur dari CPU-nya sebetulnya. Tinggal gimana vendornya aja nih, mau ngesetnya di TJ Max 100 derajatnya, atau memang mau di set lebih rendah aja power limitnya biar temperaturnya itu nggak sampai ke TJ Max, seperti di Victus contohnya. Di Victus itu temperaturnya cuma 80, apakah di Victus jadinya lebih bagus daripada di Omen ini? Nggak seperti itu. Tapi Omen ini lebih kencang tentunya. Dan kalian juga pasti bakalan banyak temuin laptop yang menggunakan AMD Ryzen 7000 series, terutama 7040HS series, itu temperaturnya di 100 derajat Celcius. Kira-kira seperti itu. Dan semoga kalian paham konsep dari TJ Max ini, karena ini menjadi new normal di era-eranya sekarang, baik itu di laptop ataupun di PC desktop. Semoga kalian paham dan mengerti. Dan kira-kira menurut kalian gimana laptop yang satu ini? Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.